Desa Cempaka dikenal sebagai desa yang tenang. Letaknya agak jauh dari jalan besar, dikelilingi sawah dan kebun singkong. Warganya hidup sederhana, saling kenal satu sama lain, dan masih memegang kuat adat serta agama. Setiap maghrib, suara azan terdengar jelas dari musola kecil di tengah desa. Kalau ada hajatan atau kematian, warga selalu gotong royong tanpa diminta. Di desa itu, nama Karno bukan nama sembarangan. Ia sudah 2 periode menjabat sebagai kepala desa. Pak Kades Karno dikenal tegas tapi adil. Urusan administrasi jarang bermasalah, bantuan pemerintah tepat sasaran, dan ia tidak pernah ikut campur gosip warga. Sikapnya tenang, jarang marah, dan selalu bicara seperlunya. Itulah sebabnya sebagian besar warga menghormatinya. Bahkan yang tak suka pun memilih diam. Di samping Karno, ada Lasmi, istrinya. Perempuan itu bukan tipe istri pejabat yang suka pamer. Pakaiannya sederhana, lebih sering kebaya rumah atau daster. Lasmi jarang keluar rumah kecuali ke pasar atau pengajian ibu-ibu. Kalau ada tamu ke rumah dinas, Lasmi menyambut dengan sopan, menyuguhkan teh atau kopi, lalu kembali ke dapur. Banyak yang bilang Lasmi terlalu pendiam untuk ukuran istri kepala desa, tapi tak satu pun yang bisa menyebutnya sombong. Rumah tangga Karno dan Lasmi terlihat rapi dari luar. Mereka jarang terdengar bertengkar. Karno fokus pada pekerjaan desa, sementara Lasmi mengurus rumah. Tidak ada anak yang lalu lalang di rumah itu. Bertahun-tahun menikah, mereka belum dikaruniai keturunan. Meski begitu, Lasmi tak pernah mengeluh di depan orang lain. Ia menerima keadaannya, setidaknya di mata warga. Berbeda jauh dengan Sunarti. Sunarti adalah janda yang sudah ditinggal mati suaminya sekitar 3 tahun lalu. Usianya belum genap 40, tubuhnya masih terawat, dan cara bicaranya selalu dibuat manja. Sejak menjadi janda, Sunarti sering jadi bahan pembicaraan. Bukan karena kasihan, tapi karena tingkah lakunya. Ia gemar berdandan mencolok, baju ketat dan tak sungkan menggoda lelaki yang ditemuinya, baik yang sudah beristri maupun belum. Kalau ada acara desa, Sunarti selalu berusaha duduk di barisan depan. Tertawanya dibuat keras, langkahnya pelan tapi disengaja. Tatapannya sering berhenti lebih lama pada laki-laki yang dianggapnya menarik. Beberapa kali ia terlihat akrab dengan suami orang, meski belum pernah ada bukti yang jelas. Namun reputasinya sudah terlanjur buruk. Sejak Karno menjabat lagi untuk periode kedua, perhatian Sunarti berubah arah. Ia mulai sering lewat depan rumah dinas dengan alasan macam-macam. Kadang bertanya soal bantuan sembako, kadang soal surat tanah, kadang hanya sekedar menyapa. Awalnya Karno menganggap itu hal biasa. Sebagai kepala desa, ia merasa wajib melayani warga. Namun lama-lama sikap Sunarti terasa berbeda. Cara Sunarti menatap Karno tak seperti warga lain. Senyumnya dibuat terlalu lama, suaranya direndahkan, dan gerak tubuhnya dibuat mendekat. Beberapa kali ia sengaja menyentuh lengan Karno dengan alasan tak sengaja. Karno yang tak nyaman biasanya segera menjaga jarak, menjawab seperlunya, lalu mengakhiri pembicaraan. Lasmi menyadari perubahan itu. Ia bukan perempuan bodoh. Beberapa tetangga mulai berbisik, menyampaikan dengan nada prihatin. Lasmi hanya mengangguk, tak pernah menanggapi. Ia percaya pada suaminya, meski hatinya sesekali terasa panas. Sunarti justru makin berani. Suatu sore, ketika kantor desa sudah sepi, Sunarti datang bawa pisang rebus. Alasannya sebagai tanda terima kasih karena Karno membantu mengurus surat warisan almarhum suaminya. Karno menerima dengan wajah datar. Ia menyuruh Sunarti duduk sebentar di teras, tak mempersilahkan masuk. Disitulah Sunarti mencoba melangkah lebih jauh. Ia mulai bercerita tentang kesepiannya sebagai janda, tentang hidup yang terasa kosong, tentang betapa beratnya menjalani malam sendirian. Kalimatnya dibuat berbelit, matanya berkaca-kaca, dan sesekali tangannya meremas kain rok. Karno mendengarkan dengan jarak. Setelah Sunarti selesai, ia berbicara pelan tapi tegas. Ia bilang ia menghargai Sunarti sebagai warga desa, tapi tidak lebih. Ia mengingatkan bahwa ia sudah beristri dan tak ingin ada pembicaraan yang melewati batas. Ia meminta Sunarti menjaga sikap agar tak menimbulkan fitnah. Kata-kata itu tidak kasar, tapi cukup jelas. Sunarti terdiam, wajahnya berubah. Senyum yang tadi dipaksakan perlahan hilang. Matanya menatap Karno dengan campuran malu, sakit hati, dan amarah. Pisang rebus yang dibawanya disentuh pun tidak. Tanpa pamit panjang, Sunarti berdiri dan pergi. Langkahnya cepat, punggungnya tegak,
seolah menahan sesuatu yang mendidih di dada. Sejak hari itu, Sunarti jarang terlihat tersenyum. Ia mulai menghindari pertemuan warga. Namun di balik sikap diamnya, perasaan lain tumbuh dengan cepat. Rasa tertariknya pada Karno berubah menjadi obsesi. Penolakan itu bukan dianggap sebagai batas, melainkan penghinaan. Dalam pikirannya, Sunarti merasa direndahkan. Ia merasa lebih pantas dari Lasmi yang menurutnya terlalu biasa, terlalu pendiam, dan tak mampu memberikan keturunan. Setiap kali melihat Lasmi berjalan ke pasar dengan keranjang belanja, hati Sunarti bergejolak. Ia mulai membayangkan hidup sebagai istri kepala desa. Duduk di depan, disegani, dipuji. Bukan lagi janda yang jadi bahan gosip. Malam-malam Sunarti jadi gelisah. Tidurnya tidak nyenyak. Pikirannya dipenuhi bayangan Karno dan wajah Lasmi. Rasa ingin memiliki bercampur dengan dendam yang belum jelas bentuknya. Di desa Cempaka yang terlihat damai itu, benih niat busuk mulai tumbuh. Sunarti tak lagi memikirkan benar atau salah. Ia hanya tahu satu hal, jika Karno tidak bisa ia dapatkan dengan cara baik, maka cara lain akan ia tempuh. Dan sejak malam itu, arah hidup banyak orang di desa Cempaka mulai perlahan berubah, tanpa mereka sadari. Penolakan dari Pak Kades Karno tidak berhenti di kepala Sunarti. Justru sejak itu, pikirannya makin gelap. Ia menjalani hari-hari dengan wajah murung, tapi di dalam kepalanya, rencana mulai tersusun rapi. Sunarti sadar, selama Lasmi masih ada, ia tidak akan pernah mendapat tempat di sisi Karno. Dan ia tidak mau kalah hanya karena dianggap janda murahan. Beberapa hari setelah kejadian di teras rumah dinas, Sunarti pergi diam-diam keluar desa. Ia memilih berangkat pagi buta saat warga lain masih tidur. Tujuannya sebuah daerah terpencil di balik bukit, tempat orang-orang biasanya hanya berani berbisik jika menyebut namanya. Di sanalah tinggal seorang dukun hitam yang dikenal bisa mengikat seseorang, bahkan menghancurkan rumah tangga orang lain. Perjalanan itu tidak mudah. Sunarti harus berjalan kaki cukup jauh setelah turun dari angkutan desa. Jalan tanah licin, kanan kiri hutan kecil yang sepi. Namun rasa lelah kalah oleh niatnya yang sudah bulat. Di kepalanya, wajah Lasmi terus terbayang, memicu amarah yang makin panas. Dukun itu tinggal di rumah kayu tua yang gelap. Bau dupa bercampur tanah basah tercium sejak Sunarti melangkah masuk. Dukun tersebut sudah tua, matanya tajam, dan bicaranya pelan, tapi membuat bulu kuduk merinding. Tanpa banyak basa-basi, Sunarti menyampaikan maksudnya. Ia ingin seorang perempuan hancur, dipermalukan, dan dijauhkan dari suaminya. Dukun itu mendengarkan dengan wajah datar. Setelah beberapa saat, ia menjelaskan resikonya. Santet perebutan suami bukan santet ringan. Harus ada tumbal, harus ada perjanjian, dan akibatnya bisa berbalik jika pelaku tidak kuat menanggungnya. Sunarti mengangguk tanpa ragu. Ia merasa sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Ritual dilakukan malam itu juga. Sunarti diminta membawa beberapa barang milik Lasmi yang sebelumnya sudah ia curi diam-diam saat bertamu ke rumah dinas. Potongan kain, sisa rambut disisir, dan selembar kain pembalut yang dibungkus rapi. Semua itu menjadi pengikat. Dalam ritual tersebut, dukun menyiapkan media santet berupa bangkai kecil yang sudah membusuk, tanah kuburan, dan cairan berbau menyengat. Sunarti diminta mengucapkan janji di hadapan makhluk gaib yang dipanggil. Ia menyebut nama Lasmi dengan suara bergetar, tapi penuh kebencian. Perjanjian itu jelas, kehormatan Lasmi harus hancur, tubuhnya rusak perlahan, dan suaminya menjauh dengan sendirinya. Saat ritual selesai, tubuh Sunarti terasa dingin. Dukun itu mengingatkan sekali lagi, tidak boleh ragu, tidak boleh bercerita, dan tidak boleh menyesal. Jika melanggar, akibatnya akan kembali kepadanya. Sunarti pulang dengan langkah ringan, seolah beban di dadanya terangkat. Beberapa hari pertama tidak ada perubahan berarti di desa Cempaka. Sunarti mulai merasa puas, yakin bahwa tinggal menunggu waktu. Sementara itu, Lasmi menjalani hari seperti biasa. Ia bangun pagi, membersihkan rumah, dan menyiapkan keperluan suaminya. Tapi di dalam tubuhnya, sesuatu mulai terasa tidak beres. Awalnya hanya rasa panas di bagian bawah perut.
Lasmi mengira itu masuk angin atau kelelahan. Ia mencoba mengabaikannya. Namun malam hari, rasa panas itu berubah menjadi nyeri yang menusuk. Saat ke kamar mandi, Lasmi terkejut melihat ada perubahan pada tubuhnya. Ia merasa perih yang tidak biasa. Hari berikutnya rasa sakit itu makin jadi. Bau aneh mulai tercium meski Lasmi sudah membersihkan diri berulang kali. Bau itu bukan bau biasa, menyengat dan membuat mual. Lasmi mulai panik. Ia tidak berani bercerita ke siapapun selain suaminya. Karno terkejut saat Lasmi akhirnya jujur. Ia segera membawa istrinya ke bidan desa. Bidan memeriksa dengan wajah bingung. Ia menyarankan agar Lasmi dibawa ke rumah sakit kabupaten karena kondisinya di luar kebiasaan. Karno menuruti saran itu. Di rumah sakit, Lasmi menjalani pemeriksaan lengkap. Dokter tampak serius, bolak-balik mengecek hasil. Namun anehnya, hasil laboratorium tidak menunjukkan penyakit yang jelas. Luka yang muncul terlihat seperti infeksi parah, tapi tidak sesuai dengan pola medis yang biasa mereka tangani. Obat-obatan diberikan, tapi tidak ada perubahan. Justru kondisi Lasmi makin buruk. Luka di kemaluannya tampak membusuk perlahan. Warnanya menghitam, baunya semakin kuat, dan rasa sakitnya membuat Lasmi sering menangis di malam hari. Ia merasa malu, takut, dan putus asa. Karno mencoba tegar, tapi wajahnya jelas menunjukkan kekhawatiran. Lasmi akhirnya dibawa pulang. Di rumah, ia hanya bisa berbaring. Bau busuk itu mulai tercium keluar kamar. Meski Karno berusaha menutupinya, tetangga mulai curiga. Beberapa ibu yang datang menjenguk pulang dengan wajah aneh. Tak butuh waktu lama sampai gosip menyebar. Awalnya hanya bisikan. Ada yang bilang Lasmi kena penyakit aneh. Ada pula yang mulai berani berspekulasi lebih jauh, menyebut-nyebut karma, kutukan, bahkan dosa tersembunyi. Desa yang biasanya ramah perlahan berubah dingin terhadap Lasmi. Sunarti mendengar semua itu dari mulut orang lain. Ia tidak pernah datang menjenguk, tapi senyum tipis sering muncul di wajahnya saat mendengar kabar terbaru. Baginya semua berjalan sesuai rencana. Setiap gosip yang beredar seperti menambah keyakinannya bahwa santet itu bekerja. Karno mulai tertekan. Jabatan sebagai kepala desa membuatnya harus menjaga nama baik, sementara kondisi istrinya makin parah. Ia merasa gagal melindungi Lasmi. Malam-malamnya diisi dengan duduk diam di teras, memikirkan jalan keluar yang ia tidak temukan. Lasmi di sisi lain mulai menarik diri. Ia menolak dijenguk, menolak bicara, dan lebih sering menangis sendirian. Rasa sakit di tubuhnya bercampur dengan rasa malu yang menyesakan. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, tapi ia merasa kehormatannya direnggut perlahan. Di tengah ketidakpastian itu, Desa Cempaka terus berbisik. Tak ada yang tahu, semua ini bermula dari langkah Sunarti ke sebuah rumah gelap di luar desa, dan santet busuk itu belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejak kondisi Lasmi semakin parah, sikap warga Desa Cempaka berubah pelan tapi terasa jelas. Orang-orang yang dulu ramah kini mulai menjaga jarak. Ibu-ibu yang biasanya singgah hanya sampai di pagar, itu pun dengan wajah ragu. Sebagian memilih tidak datang sama sekali. Nama Lasmi mulai disebut dengan nada pelan, seolah penyakitnya bisa menular hanya lewat ucapan. Lasmi merasakan perubahan itu dengan jelas. Ia yang biasanya masih bisa duduk di teras rumah dinas, kini lebih sering mengurung diri di kamar. Setiap kali ada suara langkah di luar, tubuhnya menegang. Ia takut mendengar bisikan, takut menangkap tatapan kasihan yang terasa seperti hinaan. Rasa sakit di tubuhnya belum juga reda, sementara luka di hatinya semakin dalam. Beberapa ibu pengajian mulai berani bicara terang-terangan. Mereka membicarakan Lasmi di warung, di sumur, bahkan di halaman masjid. Ada yang bilang penyakit itu pasti karena kesalahan Lasmi di masa lalu. Ada pula yang menuduh Lasmi menyembunyikan sesuatu dari suaminya. Tak sedikit yang mengaitkan penyakit itu dengan hal-hal kotor yang tak pernah terbukti. Lasmi mendengar semua kabar itu dari pembantu rumah tangga yang masih setia membantu. Setiap cerita seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Lasmi ingin membela diri, tapi ia tidak punya tenaga. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau, dan rasa malu membuatnya memilih diam. Karno berada di posisi yang lebih sulit. Sebagai kepala desa, ia harus tetap muncul di depan warga. Ia tetap memimpin rapat,
menghadiri undangan kecamatan, dan melayani urusan administrasi. Namun sorot mata warga sudah berubah. Ada yang menatap dengan iba, ada pula yang menyimpan curiga. Beberapa perangkat desa bahkan menyarankan agar Karno menjaga jarak dari Lasmi untuk sementara waktu. Alasannya demi citra desa. Karno mendengar itu dengan dada panas. Ia tahu mereka tidak peduli pada Lasmi, hanya peduli pada jabatan dan penilaian orang luar. Di rumah, Karno sering duduk lama tanpa bicara. Ia merasa terjepit. Di satu sisi ia mencintai Lasmi dan merasa bertanggung jawab penuh. Di sisi lain, tekanan jabatan dan omongan warga membuat pikirannya penuh. Ia mulai jarang tidur nyenyak. Wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Rumah dinas yang dulu terasa hidup kini berubah sunyi. Lampu sering dibiarkan redup. Pintu-pintu jarang terbuka. Bau tak sedap masih sering tercium meski Karno sudah berusaha membersihkan dan menutup kamar Lasmi. Sunyi di rumah itu bukan sunyi biasa. Ada rasa berat yang membuat siapapun enggan berlama-lama. Gangguan mulai muncul saat malam hari. Awalnya hanya suara samar, seperti tangisan perempuan dari arah dapur. Karno mengira itu suara Lasmi, tapi saat dicek, Lasmi tertidur lemah. Tangisan itu terdengar lagi keesokan malam, lebih jelas, seperti orang meratak menahan sakit. Beberapa malam kemudian, bau bangkai tercium kuat di sekitar rumah dinas. Bukan dari dalam kamar Lasmi, melainkan dari sudut-sudut rumah yang sebelumnya bersih. Karno mencari sumbernya, tapi tidak menemukan apapun. Bau itu datang dan pergi tanpa sebab. Lasmi yang setengah sadar sering mengigau. Ia menyebut namanya sendiri, lalu menangis. Kadang ia berteriak ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh Karno. Saat ditanya, Lasmi hanya menggeleng sambil menangis, tidak mampu menjelaskan. Gangguan tidak berhenti di situ. Bayangan hitam mulai terlihat oleh beberapa warga yang lewat depan rumah dinas. Ada yang melihat sosok tinggi berdiri di bawah pohon mangga, lalu menghilang saat didekati. Ada pula yang mengaku melihat perempuan berambut panjang menunduk di dekat sumur. Cerita-cerita itu menyebar cepat. Rasa takut warga berubah menjadi tuduhan. Mereka mulai menyebut rumah dinas sebagai sumber kesialan. Beberapa orang terang-terangan mengatakan Lasmi membawa pengaruh buruk bagi desa. Ada yang menyarankan agar Lasmi dipindahkan dari rumah dinas demi ketenangan bersama. Lasmi mendengar kabar itu dan hatinya hancur. Ia merasa dirinya menjadi beban. Beberapa kali ia menangis sambil meminta maaf pada Karno. Ia bilang lebih baik ia pergi saja dari rumah itu, agar suaminya tidak ikut hancur. Karno menahan air mata, meyakinkan Lasmi bahwa ia tidak bersalah. Namun keyakinan Karno sendiri mulai goyah. Ia sudah mencoba berdoa lebih sering, memanggil ustadz, dan meminta air doa. Semua usaha itu tidak membawa perubahan. Gangguan justru terasa makin kuat. Karno mulai mempertanyakan banyak hal dalam diam. Ia merasa gagal sebagai suami dan sebagai pemimpin. Warga semakin berani menjauh. Anak-anak dilarang bermain dekat rumah dinas. Beberapa orang bahkan memilih memutar jalan saat lewat depan rumah itu. Musola yang dulu ramai kini sepi jika Karno hadir. Ia merasakan pengucilan itu, meski tak satu pun mengatakannya langsung. Lasmi benar-benar terisolasi. Ia tidak lagi ikut pengajian. Ia tidak lagi bertemu siapapun selain Karno dan pembantu rumah. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan wajahnya pucat. Bau busuk yang melekat di tubuhnya membuatnya merasa dirinya sudah bukan manusia utuh lagi. Malam-malam Lasmi sering berdoa sambil menangis, memohon agar semua ini berakhir. Ia tidak mengerti kesalahan apa yang telah ia berbuat. Dalam keheningan itu, imannya diuji. Ia mulai merasa doanya tidak didengar. Desa Cempaka yang dulu dikenal damai kini diliputi rasa takut dan kecurigaan. Tidak ada yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Semua lebih memilih menyalahkan satu orang yang dianggap paling lemah. Dan di tengah gelapnya malam, tanpa ada yang menyadari, ada satu sosok yang mengamati semua ini dari kejauhan. Sosok tua yang jarang diperhatikan, tapi mulai merasakan bahwa apa yang terjadi pada Lasmi bukan sekedar sakit biasa. Di pinggir desa Cempaka, dekat kebun bambu dan sungai kecil, berdiri sebuah gubuk tua yang jarang diperhatikan orang. Dindingnya dari anyaman bambu, atapnya seng berkarat. Disitulah nenek Parti tinggal seorang diri. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tubuhnya kecil dan agak bongkok. Rambutnya memutih dan jarang disisir rapi. Pakaiannya sederhana,
sering terlihat tambal sulam. Banyak warga menganggapnya sekedar nenek miskin yang hidup dari belas kasihan. Nenek Parti jarang ikut kumpul warga. Ia hanya sesekali terlihat di pasar, menjual daun-daunan, akar, dan ramuan tradisional. Kalau lewat, orang-orang sering pura-pura tidak melihat. Anak-anak malah ada yang mengejeknya dengan sebutan aneh. Nenek Parti tidak pernah marah. Ia hanya diam, menunduk, lalu melanjutkan langkahnya. Yang tidak banyak diketahui orang, Nenek Parti adalah keturunan penjaga ilmu putih. Ilmu itu diwariskan turun-temurun di keluarganya, bukan untuk pamer, bukan untuk mencari uang, dan bukan untuk mencelakai orang. Sejak muda, Nenek Parti sudah diajari cara membaca tanda alam, merasakan gangguan goib, dan membersihkan pengaruh buruk. Ia tahu betul batas antara menolong dan melanggar. Beberapa hari terakhir, Nenek Parti merasa tidak tenang. Setiap malam tidurnya gelisah. Ia sering terbangun dengan dada sesak, seolah mencium bau busuk yang tidak berasal dari sekitarnya. Saat duduk di depan gubuknya, ia merasakan hawa berat datang dari arah tengah desa, tepatnya dari rumah dinas kepala desa. Suatu sore, Nenek Parti melewati jalan depan rumah dinas. Ia tidak berniat singgah, hanya ingin mengambil jalan pintas menuju pasar. Namun langkahnya terhenti, bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan getaran aneh, seperti ada sesuatu yang menempel kuat di tempat itu. Dari balik pagar, ia melihat Karno duduk sendirian di teras. Wajah kepala desa itu tampak kusut, matanya merah dan bahunya turun. Di dalam rumah, terdengar suara erangan lemah yang membuat dada Nenek Parti terasa sesak. Ia tahu, itu bukan sakit biasa. Nenek Parti tidak langsung mendekat. Ia pulang dengan pikiran penuh. Malamnya, ia melakukan semedi singkat, memohon petunjuk. Dari tanda-tanda yang ia rasakan, satu kesimpulan muncul dengan jelas. Lasmi terkena santet perebutan suami, jenis santet busuk yang menyerang kehormatan dan tubuh sekaligus. Keesokan harinya, kabar tentang Nenek Parti mulai beredar. Ada yang melihatnya berdiri lama di depan rumah dinas. Ada pula yang melihatnya memungut tanah di dekat pagar. Gosip pun berkembang. Warga mulai mencurigainya. Jangan-jangan nenek itu tahu tapi pura-pura bodoh, kata salah satu warga di warung. Orang miskin gitu mana ngerti apa-apa, sahut yang lain sambil tertawa. Beberapa orang bahkan terang-terangan menuduh Nenek Parti ikut campur urusan kotor. Ia dicemooh, diusir halus saat mencoba mendekat, dan dianggap pembawa masalah baru. Nenek Parti tidak membela diri. Ia tahu, berbicara di hadapan orang yang sudah menutup pikiran hanya akan membuang tenaga. Sementara itu, kondisi Lasmi tidak menunjukkan perbaikan. Gangguan goib makin sering muncul. Karno semakin kelelahan. Ia sudah tidak peduli lagi dengan omongan warga. Malam itu, setelah mendengar suara tangisan lagi dari sudut rumah, Karno duduk terdiam lama. Ia merasa sudah di ujung kemampuan. Dalam keputusasaan itu, nama Nenek Parti terlintas di kepalanya. Karno teringat cerita lama dari orang tuanya tentang keluarga Parti yang dulu dikenal sebagai penolong. Ia tidak tahu seberapa benar cerita itu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Pagi-pagi sekali, Karno mendatangi gubuk Nenek Parti. Tanpa pengawalan, tanpa jabatan, ia datang sebagai suami yang putus asa. Nenek Parti sedang menyapu halaman kecilnya ketika melihat Karno berdiri di depan gubuk. Karno menunduk dan langsung menyampaikan maksudnya. Tidak ada basa-basi. Ia meminta tolong agar istrinya diselamatkan, apapun risikonya. Suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya, kepala desa itu menangis di depan orang lain. Nenek Parti terdiam lama. Ia menatap Karno, lalu menunduk. Ia mengatakan bahwa apa yang menimpa Lasmi bukan perkara ringan. Santet itu sudah diikat kuat dengan niat jahat dan perjanjian goib. Menolong berarti harus siap menghadapi serangan balik. Karno mengangguk. Ia berkata ia siap menanggung apapun asal Lasmi selamat. Namun permintaan Karno tidak disambut baik oleh warga. Saat kabar itu tersebar, banyak yang menentang. Mereka takut jika Nenek Parti justru memperparah keadaan. Ada yang bilang membawa dukun hanya akan mendatangkan petaka.
Ada pula yang menyebut Nenek Parti cuma mencari kesempatan. Beberapa perangkat desa mendatangi Karno, memintanya berpikir ulang. Mereka khawatir citra desa makin rusak. Karno mendengar semua itu, tapi kali ini ia tidak goyah. Ia sudah terlalu lelah mendengar pendapat orang. Nenek Parti akhirnya datang ke rumah dinas saat senja. Kedatangannya disambut tatapan tajam dan bisikan sinis. Ia berjalan pelan, membawa tas kain berisi ramuan dan benda-benda sederhana. Begitu melangkah masuk, ia langsung merasakan hawa dingin menyelimuti rumah. Saat melihat Lasmi, wajah Nenek Parti mengeras. Ia bisa merasakan rasa sakit dan ketakutan yang menumpuk di tubuh perempuan itu. Dengan suara pelan, Nenek Parti berkata bahwa Lasmi tidak bersalah. Ucapan itu membuat Lasmi menangis untuk pertama kalinya dengan suara keras. Nenek Parti meminta waktu dan ketenangan. Ia memperingatkan bahwa prosesnya tidak cepat dan tidak mudah. Warga yang mendengar itu semakin ragu. Ada yang tertawa kecil, ada yang menggeleng tak percaya. Namun bagi Karno, kata-kata Nenek Parti adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Di tengah penolakan dan cemoohan, Nenek Parti bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang dibayangkan warga desa Cempaka. Dan sejak saat itu, arah cerita mulai berubah. Nenek Parti tidak langsung melakukan apapun malam itu. Ia meminta Karno menyiapkan satu ruangan yang tenang, jauh dari lalu lalang orang. Jendela harus ditutup, lampu dipadamkan, dan tidak boleh ada yang masuk selain dirinya. Ia juga berpesan agar Karno menjaga mulut warga, karena semakin banyak yang ribut, semakin kuat gangguan yang datang. Sejak sore, Nenek Parti memulai tirakat. Ia tidak makan dan tidak minum. Di gubuknya, ia duduk bersila menghadap dinding bambu, memejamkan mata dan menahan napas pelan-pelan. Tubuhnya yang sudah renta mulai gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Tirakat itu bukan sekadar menahan lapar, melainkan menyiapkan batin untuk menerima benturan yang akan datang. Menjelang tengah malam, Nenek Parti berjalan menuju rumah dinas. Langkahnya pelan tapi pasti. Di dalam tas kainnya, ia membawa ramuan sederhana, kain putih, air bersih yang sudah ia siapkan sendiri, dan beberapa benda warisan leluhur. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang terlihat menyeramkan. Justru kesederhanaan itu yang membuat warga semakin meremehkan. Di dalam rumah, suasana terasa berat. Udara dingin menusuk meski malam tidak hujan. Lasmi terbaring lemah, matanya setengah terbuka. Napasnya pendek-pendek. Bau busuk masih tercium, tapi tidak sekuat sebelumnya. Karno berdiri di luar ruangan dengan wajah tegang, mematuhi permintaan Nenek Parti untuk tidak ikut campur. Ritual dimulai dengan membersihkan ruangan. Nenek Parti mengelap lantai dengan air yang dibawanya, lalu membentangkan kain putih di bawah tempat tidur Lasmi. Ia duduk di samping, menutup mata, dan mulai melafalkan doa-doa yang hanya ia pahami. Tangannya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Tak lama kemudian, udara di ruangan berubah. Lampu yang tadinya padam tiba-tiba berkedip sendiri. Dinding berderak pelan. Dari sudut ruangan terdengar suara desis, seperti napas panjang yang ditahan. Nenek Parti membuka mata, menatap lurus ke depan, tidak bergeser sedikit pun. Serangan datang tiba-tiba. Angin dingin berputar di dalam ruangan, membuat kain putih berkibar. Suara erangan terdengar jelas, bukan dari Lasmi. Bau busuk yang tadinya melemah mendadak memuat, menusuk hidung. Nenek Parti tahu, makhluk kiriman itu tidak terima ikatannya disentuh. Bayangan hitam muncul di dinding, bergerak cepat. Lasmi menggeliat, tubuhnya menegang, lalu berteriak kesakitan. Nenek Parti segera menempelkan telapak tangan ke perut Lasmi, menahan agar ikatan itu tidak kembali menguat. Doanya terdengar lebih keras, napasnya tersengal. Makhluk itu menyerang balik. Dari arah pintu terdengar suara ketukan keras, seperti ada yang memukul dari luar. Karno yang berjaga nyaris membuka pintu, tapi ia teringat pesan Nenek Parti dan menahan diri. Ketukan itu berubah menjadi jeritan panjang, lalu sunyi mendadak. Di dalam ruangan, tubuh Nenek Parti mulai melemah. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Darah tipis mengalir dari hidungnya. Namun ia tidak berhenti. Ia tahu jika ia berhenti sekarang, Lasmi akan semakin parah
dan serangan bisa berbalik lebih kejam. Ia mengambil ramuan, mengoleskannya perlahan ke bagian tubuh Lasmi yang terkena. Lasmi menjerit lagi, kali ini lebih keras. Keringat membasahi wajahnya. Namun di balik rasa sakit itu, ada perubahan kecil. Warna hitam di luka mulai memudar sedikit demi sedikit. Makhluk itu mengamuk, bayangan di dinding berputar liar, suara tangisan bercampur tawa terdengar bersamaan. Nenek Parti terbatu keras, tubuhnya terhuyung, nyaris jatuh. Ia menahan diri dengan bertopang pada tempat tidur. Dalam kondisi hampir roboh, Nenek Parti mengucapkan satu kalimat terakhir yang menjadi penutup ikatan. Kalimat itu bukan ancaman, bukan juga permintaan. Itu adalah pernyataan batas bahwa apa yang dilakukan manusia dengan niat kotor harus kembali ke asalnya. Tiba-tiba, ruangan menjadi hening. Tidak ada suara, tidak ada angin. Bau busut perlahan menipis, lampu berhenti berkedip. Nenek Parti jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat seperti orang kedinginan. Lasmi terdiam, napasnya mulai teratur. Keringat dingin di tubuhnya berkurang. Bau menyengat yang selama ini membuat orang muntah kini tinggal sisa samar. Nenek Parti menutup mata sebentar, memastikan ikatan utama sudah terlepas meski belum sepenuhnya bersih. Karno yang menunggu di luar merasakan perubahan itu. Udara di rumah terasa lebih ringan, bau aneh yang biasanya tercium dari dalam mulai hilang. Dengan hati-hati, ia mengintip ke dalam. Ia melihat Nenek Parti terbaring lemah di samping tempat tidur Lasmi. Ia segera membantu Nenek Parti suduk. Nenek Parti mengangkat tangan, memberi isyarat agar Karno tidak panik. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa proses utama sudah berhasil, tapi masih ada sisa yang harus dibersihkan dalam beberapa hari ke depan. Ia juga mengingatkan bahwa pihak pengirim tidak akan tinggal diam. Karno mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia berterima kasih berulang kali, namun Nenek Parti hanya meminta satu hal. Jangan ada yang menyombongkan diri, jangan ada yang menantang, dan jangan ada yang bercerita sembarangan. Malam itu, Lasmi tertidur lebih nyenyak dari biasanya. Tidak ada jeritan, tidak ada igawan. Pagi harinya, Karno terkejut melihat perubahan jelas. Wajah Lasmi tidak sepucat sebelumnya. Bau busuk hampir tidak tercium. Luka di tubuhnya tampak mengering perlahan-lahan. Warga yang mendengar kabar itu tidak langsung percaya, namun mereka tidak bisa menyangkal satu hal. Rumah dinas tidak lagi terasa mencekam. Suara aneh berhenti, bayangan hitam tidak muncul lagi. Meski begitu, tidak semua orang berani mengakui peran Nenek Parti. Sementara itu, Nenek Parti terbaring lemah di gubuknya. Tubuhnya panas dingin, napasnya pendek. Ia tahu pertarungan ini belum selesai. Serangan balik sudah ditahan, tapi sumbernya belum benar-benar runtuh. Dan di tempat lain, tanpa ada yang menyadari, orang yang mengirim santet mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sunarti mulai merasakan keanehan 2 hari setelah suasana di rumah dinas mendadak tenang. Awalnya hanya pusing dan mual. Ia mengira itu karena kurang tidur. Namun saat bangun pagi, tubuhnya terasa berat, seperti dipenuhi beban. Saat berdiri, lututnya gemetar dan keringat dingin langsung mengalir. Ia mencoba mengabaikan. Sunarti terbiasa menutupi keadaan agar orang lain tidak melihat kelemahannya. Tapi siang hari, bau aneh mulai tercium dari tubuhnya sendiri. Bukan bau keringat, lebih menusuk, membuat perutnya mual. Ia mandi berkali-kali, mengganti baju, menyemprotkan minyak wangi. Bau itu tetap ada. Malamnya, Sunarti tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada yang memperhatikannya. Saat lampu dimatikan, sudut ruangan terasa bergerak. Ia menyalakan lampu kembali, tapi tidak menemukan apapun. Hanya perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Keesokan harinya, Sunarti menemukan bercak gelap di kulit bagian bawah tubuhnya. Awalnya kecil, seperti memar. Saat disentuh, terasa perih dan panas. Ia panik. Ingatannya langsung melayang pada ritual yang pernah ia jalani. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanya kebetulan. Namun kebetulan itu berubah cepat. Bau menyengat semakin jelas, bahkan saat ia duduk sendirian. Tetangga mulai menutup hidung saat berpapasan. Ada yang menatapnya dengan wajah aneh.
Sunarti merasa malu dan marah. Ia jarang keluar rumah, menutup pintu rapat-rapat. Gangguan mulai datang saat malam. Sunarti mendengar suara langkah di luar, padahal halaman kosong. Ada suara napas berat di dekat jendela. Saat ia membuka tirai, tidak ada siapapun. Namun begitu ia berbalik, bayangan hitam terlihat sekilas di dinding, lalu lenyap. Sunarti mulai kehilangan kendali. Ia berteriak, menyalakan televisi keras-keras, berharap suara bisa mengusir rasa takut. Tapi gangguan tidak berhenti. Dalam tidurnya yang singkat, ia bermimpi dikejar perempuan berwajah pucat yang menunduk. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Setiap bangun, jantungnya berdegup kencang. Luka di tubuh Sunarti memburuk. Bercak gelap melebar, bau menyengat semakin kuat. Ia mencoba berobat ke bidan, lalu ke klinik. Hasilnya sama, tidak jelas penyebabnya. Obat tidak membawa perubahan. Sunarti pulang dengan pikiran kacau. Di rumah, ia mulai berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis. Ia merasa ada yang menuntutnya. Di telinganya, terdengar bisikan yang menyebut namanya berulang-ulang. Bisikan itu menduduh, menagih janji. Sunarti akhirnya mencoba mendatangi kembali dukun yang dulu membantunya. Ia berangkat dengan sisa tenaga. Namun rumah kayu tua itu kosong, tidak ada jejak. Warga sekitar mengatakan dukun itu sudah lama pergi, entah kemana. Sunarti jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, rasa takut mengalahkan kesombongannya. Malam berikutnya, gangguan memuncak. Bau busuk di rumah Sunarti membuatnya muntah. Dari kamar mandi, ia mendengar suara tetesan air berubah menjadi tangisan. Cermin retak sendiri. Sunarti menjerit, memanggil siapa saja. Tidak ada yang datang. Dalam kondisi setengah sadar, Sunarti keluar rumah. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut. Ia berjalan tanpa arah, mengigau menyebut nama Karno dan Lasmi. Beberapa warga yang melihatnya kaget. Mereka berusaha mendekat, tapi Sunarti menjerit ketakutan, menolak disentuh. Di depan beberapa orang, Sunarti akhirnya runtuh. Ia duduk di tanah, tubuhnya gemetar. Dengan suara putus-putus, ia mengaku. Ia mengaku telah mengirim santet, mengikat kehormatan Lasmi, dan membuat perjanjian agar Karno menjauh dari istrinya. Pengakuan itu membuat warga terdiam. Ada yang tidak percaya, ada yang langsung merasa ngeri. Sunarti menangis keras. Ia meminta tolong, meminta maaf, berjanji akan menghentikan semuanya. Namun bisikan di kepalanya semakin keras. Ia menutup telinga, berteriak, lalu terjatuh. Warga membawa Sunarti ke rumahnya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang berani memanggil dukun atau ustadz lagi. Beberapa orang berjaga di luar rumah, menunggu dengan perasaan campur aduk antara kasihan dan takut. Menjelang subuh, teriakan Sunarti terdengar sekali lagi, lalu terhenti mendadak. Suasana menjadi sunyi. Bau menyengat keluar dari rumahnya, lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang berani masuk sampai matahari naik. Saat pintu dibuka, Sunarti ditemukan sudah tidak bernyawa. Wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang tidak wajar. Tidak ada luka luar yang jelas, tapi bau busuk memenuhi ruangan. Warga hanya bisa menunduk, tak sanggup berkata-kata. Kabar kematian Sunarti menyebar cepat. Desa Cempaka gempar. Sebagian warga teringat pengakuannya malam sebelumnya. Rasa takut berubah menjadi kesadaran pahit. Mereka mulai menghubungkan semuanya dengan apa yang terjadi pada Lasmi. Di waktu yang hampir bersamaan, Nenek Parti merasakan perubahan. Ia yang masih lemah di gubuknya, tiba-tiba bisa bernapas lebih lega. Rasa berat di dadanya hilang. Ia tahu ikatan utama telah putus. Santet itu sudah kehilangan sumbernya. Di rumah dinas, Lasmi menunjukkan pemulihan yang jelas. Bau busuk benar-benar hilang. Luka mengering lebih cepat. Wajahnya mulai kembali berwarna. Karno menyadari semua yang terjadi tidak lepas dari keberanian Nenek Parti dan harga mahal yang harus dibayar oleh pelaku. Dengan kematian Sunarti, santet itu benar-benar berakhir. Tidak ada lagi gangguan malam, tidak ada lagi bayangan. Desa Cempaka perlahan bernapas kembali. Namun bekasnya tidak akan hilang begitu saja.
Pengakuan Sunarti dan akhir hidupnya menjadi pelajaran yang membekas dalam ingatan warga. Mereka mulai memahami niat jahat yang dipelihara dengan jalan hitam tidak pernah berhenti pada satu korban. Dan kali ini, pembalasan datang tanpa bisa ditawar. Pemulihan Lasmi berjalan pelan tapi pasti. Dalam hitungan minggu, tubuhnya kembali kuat. Ia sudah bisa bangun pagi, berjalan ke dapur, dan menyiapkan minum sendiri. Luka yang dulu membuatnya menunduk, kini benar-benar mengering dan menutup rapi. Tidak ada lagi rasa perih yang membuatnya menangis di malam hari. Tidak ada lagi bau yang membuatnya malu menatap orang. Lasmi tidak banyak bicara soal apa yang telah ia lalui. Ia memilih diam, fokus pada hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil. Menyapu lantai, menyiram tanaman, dan duduk sebentar di teras saat sore. Setiap kegiatan sederhana itu ia jalani dengan hati-hati, seolah takut semua akan kembali jika ia lengah. Karno memperhatikan perubahan itu dengan rasa syukur yang tidak putus-putus. Ia mengantar Lasmi kontrol terakhir ke puskesmas. Dokter menyatakan kondisinya normal. Tidak ada infeksi, tidak ada kelainan. Karno mengangguk, tapi di dalam hatinya ia tahu kesembuhan itu bukan karena obat biasa. Sebagai suami, Karno merasakan beban yang lama tertahan kini jatuh bersamaan. Ia menyadari banyak hal yang selama ini ia abaikan. Ia terlalu sibuk menjaga citra, terlalu sering menunda kehadiran di rumah, dan terlalu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia lupa bahwa rumah tangga juga butuh penjagaan, bukan hanya kantor desa. Sejak itu Karno mengubah kebiasaan. Ia pulang lebih cepat, membatasi tamu di luar jam kerja, dan tidak lagi membiarkan orang asing berlama-lama di rumah dinas. Ia juga lebih sering duduk berbincang dengan Lasmi, meski sering hanya diam berdua. Bagi mereka, keheningan itu cukup. Lasmi menerima perubahan itu tanpa banyak tuntutan. Ia tidak menyalahkan Karno secara langsung, namun luka batin yang ia simpan tidak serta-merta hilang. Ada hari-hari ketika ia tiba-tiba terdiam, matanya kosong dan nafasnya berat. Karno tahu itu bekas dari rasa malu dan takut yang pernah menguasai hidup istrinya. Di luar rumah dinas, Desa Cempaka berubah sikap. Warga yang dulu menjauh, kini datang dengan wajah tertunduk. Ada yang membawa buah, ada yang sekedar meminta maaf. Tidak semua berani berbicara, tapi rasa bersalah terlihat jelas. Mereka menyadari telah ikut menyakiti seseorang yang tidak bersalah. Pengakuan Sunarti sebelum kematiannya menjadi bahan pembicaraan yang menyisakan perasaan campur aduk. Ada rasa ngeri, ada penyesalan, dan ada ketakutan. Banyak warga menyadari bahwa gosip dan tuduhan mereka ikut memperparah keadaan. Mereka belajar dengan cara yang mahal. Beberapa tokoh desa mengusulkan doa bersama untuk menenangkan keadaan. Kegiatan itu berjalan sederhana. Tidak ada ceramah panjang, hanya doa dan keheningan. Lasmi tidak hadir, ia belum siap. Karno menghormati keputusan itu. Nama Nenek Parti mulai disebut-sebut dengan nada berbeda. Dari yang dulu dicemooh, kini dihormati. Ada warga yang ingin memberinya uang, ada yang ingin memintanya tinggal di rumah yang lebih layak. Semua tawaran itu ditolak dengan halus. Nenek Parti memilih kembali ke gubuknya di pinggir desa. Ia melanjutkan hidup seperti biasa, pergi ke pasar, menjual ramuan, dan pulang sebelum sore. Ia tidak ingin dipuji, apalagi dijadikan tumpuan segala masalah. Ia tahu ilmu yang ia pegang bukan untuk dicari-cari. Sesekali Karno datang berkunjung. Ia membawa beras atau kebutuhan lain. Nenek Parti menerima secukupnya, tidak lebih. Ia berpesan agar Karno menjaga rumah tangganya dengan lebih baik dan tidak membiarkan kesombongan tumbuh lagi. Pesan itu disampaikan tanpa menggurui. Desa Cempaka perlahan kembali ke rutinitas. Anak-anak bermain lagi di jalan, warung kembali ramai, musola terdengar penuh saat maghrib. Namun ada sesuatu yang berubah. Orang-orang menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka tidak lagi mudah menuduh, setidaknya tidak seperti dulu. Meski begitu, trauma tidak hilang begitu saja. Beberapa warga masih menghindari rumah Sunarti yang kini kosong. Pintu dan jendelanya tertutup rapat. Tidak ada yang berani menempatinya. Bau menyengat memang sudah hilang, tapi kenangan buruk tertinggal di udara. Lasmi juga merasakan trauma itu. Ia jarang keluar rumah sendirian. Jika ke pasar, ia ditemani. Jika ada tamu, ia memilih duduk di dalam. Ia masih belajar percaya bahwa dirinya aman. Proses itu tidak cepat, dan Karno tidak memaksanya.
Suatu sore, Lasmi berdiri di teras rumah dinas menatap sawah yang menguning. Angin bertiup pelan, tidak ada suara aneh, tidak ada rasa takut yang menekan dada. Ia menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar hadir di tubuhnya sendiri. Karno berdiri di sampingnya. Mereka tidak berbicara, tidak perlu. Keselamatan itu nyata, meski luka masih ada. Mereka tahu hidup tidak akan kembali seperti dulu, tapi itu bukan hal yang buruk. Mereka belajar dari apa yang hampir merenggut segalanya. Desa Cempaka kembali tenang, namun ketenangan itu tidak polos lagi. Ia dibangun dari kesadaran, penyesalan, dan pelajaran pahit. Orang-orang tahu kejahatan yang lahir dari iri dan nafsu tidak pernah berhenti pada satu orang, dan kebaikan, meski datang dari sosok yang diremehkan, bisa menjadi penentu hidup dan mati. Cerita ini berakhir dengan keselamatan, namun meninggalkan bekas yang akan diingat lama oleh semua orang yang pernah ikut diam, ikut menuduh, dan akhirnya belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Beberapa waktu kemudian, Desa Cempaka kembali sunyi. Aktivitas warga berjalan normal, seolah tak pernah ada teror santet, pengakuan dosa, dan kematian mengenaskan yang sempat mengguncang desa itu. Namun ketenangan yang hadir bukan lagi ketenangan polos seperti dulu. Ada kewaspadaan dan ingatan yang diam-diam tertanam di benak banyak orang. Rumah Pak Kades Karno kembali berpenghuni dan terlihat rapi seperti sedia kala. Lasmi hidup tenang, tubuhnya sehat, dan hari-harinya kembali diisi kegiatan sederhana. Namun ia bukan Lasmi yang dulu. Ia selamat, tetapi luka batin akibat fitnah, rasa malu, dan ketakutan yang pernah dialaminya tidak pernah benar-benar pergi. Ia belajar hidup berdampingan dengan kenangan itu, tanpa membiarkannya menghancurkan sisa hidup yang ia miliki. Nama Sunarti hampir tidak pernah disebut lagi. Bukan karena warga ingin melupakannya, melainkan karena kisah hidup dan akhir hidupnya menjadi peringatan yang terlalu menakutkan untuk diulang-ulang. Apa yang ia tanam dari iri, nafsu, dan jalan hitam kembali kepadanya dengan cara yang jauh lebih kejam. Tidak ada yang ingin bernasib sama. Nenek Parti tetap tinggal di gubuk kecilnya di pinggir desa. Ia menjalani hidup sederhana, seperti sebelum semua kekacauan terjadi. Tidak ada rasa ingin dipuji, tidak ada keinginan dihormati berlebihan. Baginya, menolong orang yang teraniaya adalah kewajiban hati, bukan alat untuk mencari nama atau balasan. Warga Desa Cempaka belajar dari peristiwa itu. Mereka lebih berhati-hati dalam berbicara, tidak lagi mudah menelan gosip, dan mulai menyadari bahwa penghakiman tanpa bukti bisa menghancurkan hidup seseorang secara perlahan. Tidak semua pelajaran datang dengan cara lembut. Ada yang harus dibayar dengan penderitaan dan kehilangan. Pelajaran dan hikmah yang dapat diambil. Iri dan nafsu yang dipelihara hanya akan menuntun manusia menuju kehancuran dirinya sendiri. Santet dan ilmu hitam tidak pernah memberi jalan keluar, hanya menunda balasan yang lebih kejam. Fitnah dan penghakiman sosial dapat melukai lebih dalam daripada penyakit fisik. Orang baik seringkali datang dari sosok yang diremehkan dan diabaikan. Kehormatan dan rumah tangga harus dijaga dengan tanggung jawab, bukan dipertaruhkan demi kekuasaan dan kesombongan. Kisah Desa Cempaka berakhir dengan ketenangan, tetapi meninggalkan bekas yang akan selalu diingat oleh mereka yang pernah menyaksikannya. Sebuah pengingat bahwa kejahatan yang dibiarkan tumbuh, sekecil apapun, pada akhirnya akan menagih harga yang tidak murah.